kembali lagi kepada Contextual Bible Study Podcast. Pada seri kali ini, kita akan membahas mengenai orang Samaria yang murah hati dari kitab kita Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Konsep dari Contextual Bible Study Podcast kita adalah belajar mengenai konteks yang dimaksud oleh penulis untuk kita pahami. Kita akan memulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Edwin Panggabean. Baik, mari kita dalam doa. Bapa kami di surga, di petang hari ini ya Bapa, kami rindu mendapatkan tuntunan dan bimbingan-Mu. Di saat kami akan mempelajari firman-Mu dari apa yang Yesus telah sampaikan orang Samaria yang baik hati. Kami merindukan Tuhan, tuntunan hikmat daripada-Mu, sehingga masing-masing kami boleh mengungkapkan apa yang seturut dengan ajaran-Mu. Bukan dengan pemikiran kami sendiri, tapi seperti apa yang Kau kehendaki. Dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Rekan-rekan semua, kita akan belajar dari Alkitab. Sebelum kita membahas perikop ini, mari kita sama-sama membaca dulu. Kita buka kitab kita dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya undang Pak Raranta memulai membaca. Orang Samaria yang murah hati. Ayat 25. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" 27. Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, jika demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi dengan dirimu, Yesus, bersiap sesama manusia." Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu dibuatnya setengah mati." Seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lain datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 4. Pergi kepadanya, lalu membuat luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya, ia menyerahkan duit-duitnya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Ambillah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Baik, menarik. Ini cerita yang menarik yang Yesus ceritakan, menjawab pertanyaan dari seorang ahli Taurat ya. Kita akan pertama membahas atau menyelidiki dulu, mengobservasi dengan cara membuat pertanyaan dan mencari fakta-fakta, kemudian kita akan melihat interpretasinya, dan terakhir kita baru aplikasikan. Nah, mari kita selidiki apa fakta-fakta, latar belakang, dan hal-hal menarik dari cerita ini. Pertama, siapa ini yang bertanya kepada Yesus pada saat ini? Dan kira-kira apa motivasinya ya yang ditulis oleh Lukas? Kalau di ayat
awal di situ telah ditulis bahwa yang melontarkan pertanyaan kepada Yesus itu adalah ahli Taurat, ahli dalam Taurat. Berarti dia pakar, cukup tahu banyak mengenai isi Alkitab. Dan ternyata kalau kita bahas mengenai motivasinya, di situ udah tertulis bahwa dia ingin mencoba Yesus. Dalam arti dia udah tahu dan dia ingin menjebak Yesus ternyata di sini. Dia ingin mencoba Yesus ya. Apa yang dia tanyakan waktu itu? Nah, ini ada satu pertanyaan menarik dari si ahli Taurat. Dia itu 25 kita baca. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya mau garis bawahnya ada 2. Apa yang kuperbuat dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau ujung tombak dari kegiatan religius dari umat Yahudi itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah menyangkut tentang keselamatan yang ditanya oleh si ahli Taurat. Ya, jadi pertanyaan penting sebenarnya ya, Iya. dan ditanyakan oleh orang penting juga, seorang ahli Taurat. Nah, kalau kita ditanya kira-kira seperti apa yang menjawabnya? Tapi Yesus menjawabnya seperti apa, Pak? Nah, menarik ya, karena jawaban Yesus itu berupa pertanyaan. Ya. Jadi dia nggak langsung menjawab apa yang ditanya, tapi dia tanyakan kembali. Itu ayat 26 ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Tadi katakan bahwa namanya dia adalah seorang ahli Taurat. Dia tahu apa yang tertulis di sana. Dan Yesus tanyakan itu. Ya, dia tahu tentang hukum kasih karena di Ulangan pasal 6 juga berbicara tentang orang-orang Yahudi ahli Taurat sangat mengerti dengan apa? Dengan hukum Taurat. Yesus tanyakan kembali kepada dia. Menarik ya? Ya, jadi Yesus kalau ditanya kadang-kadang malah bertanya balik ya. Iya. Dia ingin dicobai, diuji, tapi Yesus malah balikan pertanyaannya. Nah, gimana nih respon dari ahli Taurat? Bagaimana caranya menjawab? Iya. Dia menyebutkan kalau kita baca di ayat 27, sangat dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat ayat ini, sebenarnya dia bukan lagi menyebutkan 10 hukum ya, tapi dia sudah merangkumkan itu menjadi 2 hukum yang khusus, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan sebenarnya ya itu semuanya yang tertulis dalam hukum Taurat yang dia coba sampaikan di sini. Jadi pemahaman ahli Taurat itu sebenarnya bagus ya. Ya, Dia bukan cuma mengerti 10 hukum, makna rohaninya dia tahu gitu ya. Nah, kemudian berarti sudah dapat itu ya jawabannya ya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Yesus bilang, jawabmu itu benar gitu ya. Perbuatlah demikian. Nah, tapi sepertinya belum puas ini orang Farisi ini. Apa yang dia tanyakan kembali? Nah, sini setelah Yesus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan kembali, berarti menarik ya diskusinya pada saat itu ya. Dan orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Setelah Yesus menjawab, kasihilah sesamamu. Nah, kira-kira respon dari ahli Taurat ini unik juga. Dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Seolah-olah dia gak paham gitu. Karena memang dari awal niatnya adalah ingin mencobai. Kemudian jawabannya ada di situ, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam arti, bagaimana cara dia menganggap, merespon atau menilai dirinya, dan begitulah seharusnya dia melihat orang lain terhadap dirinya. Ya, jadi dia menjawab dengan benar pertanyaan Yesus, tetapi dikatakan ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, dia bertanya lagi kepada Yesus, siapa sesamaku manusia? Jadi sepertinya dia tahu mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia,
Tapi ada satu hal yang mengganjal yang dia merasa dia belum melakukan dengan benar. Jadi untuk membenarkan dirinya, dia cari pertanyaan, siapakah sesama aku manusia? Siapa yang harus aku tolong gitu ya? Lalu bagaimana Yesus menjelaskan pertanyaan dari orang Farisi ini? Atau ahli Taurat itu? Kalau saya mau coba, karena menarik, karena kelihatannya si ahli Taurat ini dia mau membatasi siapa sesama manusia. Karena kita tahu latar belakang orang Yahudi, mereka itu sangat eksklusif. Ya. Jadi bagi mereka di luar orang Yahudi itu bukan sesama manusia. Makanya dia cuma mau tanya, dia mau mempertegas siapa sih sesama manusia itu. Nah itu mungkin yang jadi menarik. Nah makanya ini nanti Yesus kasih perumpamaan ya setelah ini ya. Nah coba kita lihat nanti detailnya ya. Ya, tadi kita sudah baca ya perumpamaannya ya. Yesus Iya. membuat perumpamaan tentang seseorang yang dirampok ya. Siapa aja tokoh yang ada di dalam perumpamaan ini? Oke, supaya kita lebih paham latar belakang dari setiap tokoh, yang pertama aja tentu adalah si yang memberi pertanyaan, ahli Taurat, ahli Torah. Dia yang sangat mengerti hukum Musa atau tata-tata upacara dalam agama Yahudi. Jadi ini orang penting di dalam sistem keagamaan orang Yahudi pada saat itu. Dan yang kedua adalah Yesus. Di cerita ini dipanggil sebagai guru, sebagai guru agung, dan Yesus juga yang memberikan perumpamaan. Kemudian ada orang yang dirampok, walaupun secara cerita ini adalah musafir anonim yang tidak diketahui. Dia turun dari Yerusalem ke Yeriko dan diserang, dipukul, dirampok, ditelanjangi. Dan nanti kita juga akan belajar tentang ini melambangkan siapa. Kemudian para perampok, yang walaupun tidak diceritakan secara detail, tetapi kita perlu juga memahami sangat penting sebagai latar. Memiliki sikap yang kejam, tentu merampok dan hampir membunuh, melarikan diri tanpa tanggung jawab. Dan ada beberapa orang yang melaluinya. Pertama, imam yang bekerja di dalam sistem upacara korban, melihat dan hanya berjalan. Kemudian orang Lewi, mereka itu yang bekerja di dalam bait suci, musik, keamanan, pelayanan, petugas-petugas. Itu juga imam Lewi. Dan orang Samaria. Inilah orang yang dibenci oleh orang Yahudi karena perbedaan sejarah, agama, dan juga ras, serta mereka dianggap sebagai orang yang memberontak dari suku Israel. Itu. Oke. Terima kasih, Saudara Yosua. Jadi banyak tadi tokoh ya. Satu lagi yang mungkin adalah penjaga penginapan. Penginapan. Nah, jadi cerita ini dimulai dengan seorang yang dirampok. Bagaimana kondisi dari orang ini setelah dirampok? Nah, ya, sebenarnya ayat 30 lebih menekankan. Saya baca ayat 30 ya. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sebelum kita tahu kondisinya, mau tegaskan ini ada indikasi bahwa sebenarnya orang yang dirampok ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena ini dari mana? Karena dari Yerusalem. Ini indikasi. Kenapa ini nanti akan jadi penting? Karena nanti ada tokoh orang Samaria nanti yang bagi orang Yahudi kan mereka itu orang kafir, dianggap orang kafir. Nah, ini apa sih ini orangnya? Jadi jatuh ke tangan penyamun, terus di sini dia dipukuli katanya, terus dirampok, ditinggalkan hampir mati. Terus ada satu kata mungkin yang nggak ada di sini, kalau di bahasa Inggris ada ya, which stripped him. Jadi dia ditelanjangi juga. Jadi benar-benar kalau dilihat dia tidak ada harapan dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri lagi. Harus ada oknum dari luar yang apa? Yang bisa menolong dia. Kira-kira gitu kondisi orang ini. Ya, jadi dia nggak ada harapan hidup kalau dengan usahanya sendiri ya. Ya. Dipukul, dirampok, hartanya diambil, bahkan pakaiannya pun diambil. Habisnya. Dan posisinya waktu itu bukan di tengah keramaian, tapi di tempat sunyi. Jadi nggak ada orang ya.
kecuali mungkin 1-2 orang yang lewat. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dan kita tahu kalau waktu ya kondisi kita lah, kalau kita menjadi seorang yang dirampok, apalagi sampai dipukul ya, kondisinya pasti lemah, tidak bisa apa istilahnya, bergerak, teriak pun dia susah ya, hanya bisa mengerang-ngerang. Dan di sana dikatakan ada orang yang datang dalam arti bukan malah justru apa ya, menghampiri dia. Kalau kita baca di sini ada 3 orang di sini yang melewati dia ya. Satu, ada seorang imam yang notabene satu bangsa dengan dia. Kemudian yang kedua ada orang Lewi yang kalau saya boleh bilang sama sebenarnya kondisinya dengan siapa? Imam. Karena mereka sama-sama orang Lewi. Dan yang terakhir adalah orang Samaria yang kalau tadi kata Pak Raranta, korban ini adalah orang apa? Orang Yahudi ya. Kalau indikasinya tadi dia datang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Karena kota Yerusalem ini memang khusus untuk orang-orang Yahudi ditempatinya. Dan orang Samaria ini bukanlah orang yang apa ya, yang mau boleh dibilang bukan mau mencari muka juga ya. Tapi anehnya yang 2 orang tadi, mereka justru hanya melihat saja dan melewati dia. Yang menarik di sini, imam tadi dikatakan, kalau kita baca di ayat ini, di ayat 31 dikatakan, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Di seberang, dia lihat di seberang, tapi di sebelah sini dia tidak mau menghampiri ke sana. Dia terus saja lewat dikatakan. Gitu juga di ayat 32 dikatakan orang Lewi itu juga datang ke tempat itu, dan waktu dia melihat orang itu katakan, ia melewati diri dari seberang jalan, bukan mau menghampiri orang itu. Tapi kalau orang Lewi ini dikatakan bagaimana pada waktu dia melihat orang itu, di ayat 33 dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria ya. Orang Samaria justru. Kalau yang saya boleh lihat satu hal yang membedakan dia dengan orang Lewi, orang Samaria dikatakan kenapa? Tergerak hatinya, ada belas kasihan dia. Rasa belas kasihan ini tidak terbatas dengan orang apakah ini. Dia tidak mau melihat itu lagi, tapi rasa belas kasihannya itu yang membawa dia apa? Untuk mau menghampiri orang itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin boleh dijelaskan kembali lebih detail apa itu yang dilakukan orang Samaria ini? Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu splitalizomai, artinya dengan emosi yang sangat mendalam. Dia terharu, dia menangis, dia sangat merasakan apa yang dialami oleh orang itu. Jadi bukan hanya dia melihat, bukan hanya dia simpati, tapi juga empati. Kalau kita bisa melihat, dia memberikan waktu, tenaga, minyak, anggur, keledai, uang, bahkan dia akan berjanji akan kembali kepada pemilik penginapan. Oke. Jadi 2 orang pertama, imam dan Lewi, bukannya belas kasihan malah menjauh. Iya. Ya. Sengaja pergi dari seberang jalan ya. Sementara orang Samaria terberak oleh belas kasihan. Akan sangat menarik kalau kita coba Lihat satu-satu ya. elaborasi atau kita rinci satu persatu apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Mari kita coba baca satu persatu apa yang dilakukan. Yang pertama, apa yang dilakukan? Ayat 34 ya. Jadi ternyata dia, karena banyak kita itu sampai di titik, sampai di tergerak belas kasihan, titik. Nah, tapi ayat ini berlanjut di ayat 34 ya. Setelah itu dia apa? Pergi. Ini satu kata kerja ini, pergi kepadanya. Dia mendatangi orang itu ya. Kemudian membalut luka-lukanya katanya. Sudah itu apa? Dia menyirami dengan minyak dan anggur. Itu udah berapa kata kerja yang dia lakukan ya. Kemudian apa? Menaikkan orang itu kemana? Ke atas keledai tunggangannya. Ini menarik ini. Kalau dia naikkan ke atas keledai, berarti dia harus apa?
turun dari keledai ya. Orang itu yang naik, dia turun ya. Ini bukan suatu tindakan yang mudah dilakukan. Terus ada lagi, dia membawa kemana? Ke tempat penginapan. Setelah itu apa? Dia merawatnya ya. Dan masih ada lagi, dia menjamin apa? Perawatan. Oh, selain dia sebelum dia menjamin, dia bayar dulu ya. Dia bayar dulu. Jadi ada berapa tindakan yang mengikuti belas kasihan atau hati yang tergerak tadi ya. Nggak sampai cukup di belas kasihan. Cuma mungkin ada lagi yang dia lakukan. Ada yang terlewat sudah Pak, membawa ke tempat penginapan. Dia membawa ke tempat penginapannya tadi ya. Iya. Oke. Luar biasa sih. Mari kita hitung coba ya, sekali lagi ya. Ayat 30. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, pertama dia melihat. Kita melihat dulu ya. Setelah melihat, kedua, tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, Ia pergi. ia pergi kepadanya. Pergi. Kalau tadi dua orang itu menjauh, pergi dari tempat lain, dia pergi atau mendekat. Ya. Itu udah keempat ya. Tiga. Ketiga, setelah itu Membalut. dia membalut lukanya. Kelima, menyiramnya dengan minyak dan anggur. Keenam, menaikkan ke dalam keledai tunggangan. Membawanya Ketujuh, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. dan merawatnya. Kedelapan, kesembilan, Menyerahkan Membayar. membayar 2 dinar kepada pemilik. Udah ke-9, 10. ke-10, Menjamin. kemudian menyuruh menolong. Oh, Iya, menyuruh lagi ya. Habis itu dia jamin dengan akan membayar kembali biayanya. 11. Oke, masih ada. Aku akan kembali. 11 ya. 13. 13. Jadi bukan dia bukan cuma rawat, dia bawa ke tempat penginapan. Mungkin sudah cukup ya kalau kita ya. Saya sudah rawat, sudah kasih, kurang apa lagi? Itu nyawanya Tapi udah dia kepala masih dulu. berjanji bahwa dia akan kembali. Saya akan datang lagi. Untuk apa? Untuk membayar dan untuk melihat orang itu. Jadi Oh, ada makna menarik ini nanti ya kalau kita Iya. bahas nih. Oke. saya yakin penulis sengaja membuat rincian ini secara detail. Ya. Agar kita benar-benar mempelajari, memahami betapa dalamnya belas kasihan dari orang Samaria itu. Dan betapa besarnya belas kasihan itu diwujudkan dengan berbagai macam perbuatan secara lengkap. Mulai dari melihat, menolong, menaikkan, dibawa, dibayar, sampai Datang kembali. dia akan berjanji datang kembali. Kira-kira ada yang masih kurang nggak tindakan dia ya? Totalitas ini. Adakah sesuatu yang dia belum lakukan untuk orang ini? Mudah sih. Perfect sih kalau dibilang. Perfect. Semuanya dia lakukan ya. Nah, Sepertinya tidak ada yang kelewat ya. pengorbanan yang tidak dia lakukan ya. Jadi itulah ilustrasi yang Yesus berikan kepada ahli Taurat itu. Lalu setelah dia jelaskan apa dikatakan kepada ahli Taurat itu? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Siapakah sesama manusia ya? Hmm. Lalu apa jawabnya? Tadi Orang Samaria iya. katanya. orang Samaria ya. Bukan. Orang yang belas dia kasihan. nggak bilang orang Samaria ya. Dia Bahkan menyebutkan pun enggak ya. Sepertinya dia sungkan untuk bilang orang Samaria ya. iya. Orang yang menunjukkan Dia nggak belas mengakui. kasihan itu. Dia nggak mengakui orang Samaria itu sebagai sesama manusia. Masih tetap ya. Dalam titik itu aja dia masih nggak mengakui ya. Ya. Nah, memang ada perbedaan yang dilakukan ya. Kalau kita lihat tadi kalau imam dan imam dan orang lain itu kan sebagai tokoh agama, sebagai orang atau tokoh yang dimana
orang-orang harusnya datang untuk meminta advice ke mereka. Tetapi ekspektasi kayak dibaliknya, secara sosial dibalik oleh orang Samaria tadi ya, bahwa orang yang mereka tidak harapkan itu yang menjadi apa? Itu yang menjadi contoh dari ilustrasi yang Yesus sampaikan ya. Jadi, nah dalam titik, makanya tadi dalam titik itu pun orang Yahudi ini, si ahli Taurat ini, dia nggak mau mengakui bahwa masih tetap eksklusif dia. Dalam sampai titik ini pun Yesus sudah ceritakan, sudah perfect tadi kan, kita sudah lihat sampai 13, kurang lebih ya 12 sampai 13 tindakan yang bahkan sampai datang kembali nanti ya. Dia tetap tidak akui sebagai orang Samaria itu bahwa bagian dari apa, orang-orang yang mau diselamatkan. Dan setelah Yesus menyampaikan ilustrasi ini, barulah dia katakan terakhir, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, kalau kita melihat bagaimana Yesus bereaksi dengan berbagai pertanyaan, kadang dia menjawab, kadang dia balik dengan pertanyaan. Tetapi jawabannya itu dengan ilustrasi ini tidak bisa lagi disanggah oleh ahli Taurat itu. Ya. Lalu dikatakan perbuatlah demikian. Nah, sebelum kita belajar berbuat demikian, coba kita interpretasikan dua pertanyaan penting. Kira-kira siapa ini yang dilambangkan oleh orang Samaria? Dan kedua, bagaimana itu melambangkan dan bagaimana kita mengasihi sesama menurut perikop ini? Yang pertama, siapa yang dilambangkan oleh orang Samaria ini? Kalau menurut saya ini jelas melambangkan dari tindakannya adalah Yesus sendiri ya. Bagaimana dia justru memberikan segala sesuatunya bagi orang ini, apa yang dia punya, tidak tidak segan-segan dia untuk memberikan itu semua gitu ya. Memperhitungkan bagaimana dia memberikan minyak yang dia punya, anggur yang dia punya, bahkan uang yang dia punya pun dia kasih. Walaupun di sini cuma 2 dinar, tapi pada waktu itu adalah angka yang cukup besar. Boleh jadi itu untuk biaya pengobatan yang cukup besar untuk saat ini gitu ya nilainya. Bukan hanya cukup untuk makan itu, tapi untuk berobat pun bisa. Dan ini menjadi satu ilustrasi yang tepat mengenai Yesus sesungguhnya orang Samaria ini. Dari satu sisi dia ditolak, sama seperti orang Samaria yang tidak diakui sebagai Tuhan, bagaimana juga orang-orang Yahudi ini pun menolak dia. Bukanlah dianggap sebagai Mesias yang diharapkan gitu ya, dengan sikap mereka yang selalu memusuhi dia. Bahkan si ahli Taurat ini pun menunjukkan ingin memojokkan dia sebenarnya dengan pertanyaan itu gitu ya. Kalau saya melihatnya ke sana, memang gambaran tentang Yesus ini. Ya, setuju dengan Pak Pengabdian. Ada lagi? Ya, kalau yang saya lihat, jawabannya benar, Yesus. Yang saya pikirkan juga, dari contoh, dia menolong, dia mempersiapkan semuanya, kemudian dia kembali. Seperti yang Yesus janjikan, dia datang, dia menolong, dan dia kan janji akan datang kembali. Ya. Itu seperti yang teladan Yesus. Nah, kalau orang Samaria ini adalah melambangkan Yesus, siapa yang dilambangkan oleh orang yang dirampok itu? Dan secara alegoris itu memang Yesus yang dilambangkan sebagai orang Samaria. Dan sudah tentu orang yang tidak memiliki pengharapan tanpa seseorang itu, yaitu Yesus sendiri, adalah orang manusia yang berdosa, dirampok, dihabisi oleh dosa itu sendiri. Tapi dengan kasih karunia Yesus menaikkan kita ke atas keledainya, yang artinya Yesus turun sendiri ke bumi, dia merawat kita, dia mengobati kita, dan bahkan akan berjanji akan kembali. Namun ingat juga bahwa orang Samaria ini juga melambangkan murid-murid Yesus.
orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan tugas dari orang-orang itu adalah memberitakan kasih karunia Yesus kepada orang-orang yang masih terjerat di dalam kehidupan berdosa, agar nantinya Yesus sendiri bisa mengobati. Iya, terima kasih. Menarik ya. Jadi tadi saudara Yusia bilang orang yang dirampok itu melambangkan kita. Orang yang dirampok itu tidak punya pengharapan. Sudah dipukul habis-habisan, tanpa bantuan orang lain dia tidak bisa selamat. Tetapi orang Samaria datang. Apa yang dilakukan? Pertama, dia melihat. Begitu melihat, dia tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat kita berdosa, dia tergerak oleh belas kasihan. Salah satu kata yang paling sering dikatakan tentang Yesus adalah pada waktu melihat orang buta, melihat orang kusta, dia tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia datang mendekat, dia turun dari sorga menjadi manusia, dia membalut luka kita, merawat kita. Tadi dikatakan dia turun dari tunggangannya, menaikkan kita, lalu menjanjikan penolong bagi kita. Dan dia berjanji untuk datang kembali. Ini suatu hal yang luar biasa ya. Segala, seperti yang tadi kita bahas, segala sesuatu yang dia dapat lakukan, dia lakukan untuk kita. Tidak ada satupun yang perlu yang dilakukan yang dia tidak lakukan. Dan itulah yang menjadi contoh bagaimana mengasihi sesama manusia. Jadi pada waktu Yesus menyampaikan khotbah tentang kasihanilah sesamamu manusia, dia bukan hanya menyampaikan, tetapi dia memberikan contoh, menjadi teladan bagi kita. Ya. Iya, jadi ini seperti tipologi ya dari atau satu ilustrasi bagaimana tentang tindakan yang Yesus lakukan. Jadi tadi kalau dia katakanlah memang dia bayar pakai uang dinar ya. Sementara Yesus datang ke dunia ini dia bayar dengan apa? Dengan nyawanya. Setelah dia bayar dengan nyawanya, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia apa? Janjikan apa? Dia ada penolong yang lain ya, Roh Kudus yang menuntun. Dan dia berjanji, dia akan apa? Datang apa? Datang kembali. Ya, ini tipologi ilustrasi secara tidak langsung mengajarkan karena audiens di situ bukan hanya ahli Taurat, tapi sebenarnya juga ada murid-murid sebenarnya audiensnya ya. Ini kan selalu Yesus diiringi dengan murid-murid ya, tapi ada datang ahli Taurat yang apa? Nah, dia mengajarkan banyak yang Yesus dalam konteks juga dia lagi mengajar juga murid-murid kan di saat itu. Nah, satu yang menarik lagi adalah bahwa bicara sesama manusia, Yesus mau ajarkan bahwa kita tidak sekadar mencari siapa sesama manusia, tapi kita harus menjadi apa? Sesama manusia bagi apa? Bagi orang lain. Nah, itu yang dia mau ajarkan ke kita. Tadi makanya tadi benar secara teologis mungkin itu akan bicara orang Samaria melambangkan siapa katanya? Yesus. Tapi dia mengajarkan ke kita juga, kita harus juga menjadi sama manusia bagi apa? Bagi orang lain sama seperti orang Samaria tadi ya. Mungkin itu yang saya tambahkan sedikit. Kalau tadi pertanyaannya kan, siapakah sesamaku manusia? Berawal dari kasihilah sesamamu manusia sebagai objek ya. Orang yang perlu dikasih itu siapa? Di sini Yesus mengajarkan bukan hanya soal ras, lintas budaya, kedudukan, tetapi di dalam konteks cerita ini, orang Samaria itu bukan orang yang harus dikasihi, bukan objek dari kasih itu ya, tetapi orang Samaria ini justru adalah orang yang mengasihi, jadi subjek, orang ya? yang korban, subjek. Iya, jadi subjek, betul. Pelajaran dari situ kira-kira. Jadi, Iya. dan siapa yang dilambangkan orang Samaria itu adalah Yesus sendiri. Yesus. Jadi bagaimana kita cara mengasihi orang lain sesama manusia? Kalau kita tarik dari pertanyaan itu, kalau kau mau mengasihi sesama manusia, pertama kita ingat Yesus telah mengasihi kita. Subjeknya kita ini sebenarnya objek, sibuk dengan siapa yang aku kasih. Iya.
Tapi kalau kita ingat betapa besarnya kasih Yesus kepada kita, seperti orang Samaria itu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain dengan cara Yesus apa? Cara Yesus mengasihi ya. Itu yang dia mau ajarkan itu kita ya. Ya. Itu challenge memang. Bayangkan kalau kita ada dari katakanlah dari 12 tindakan tadi. Berapa yang kita bisa lakukan dari 12 tindakan tadi ya. Setelah tergerak, kita lihat dulu tergerak, hati udah mulai pergi mendekati. Jangan-jangan apalagi di Indonesia ini ya. Saya sedikit elaborasi ya. Kalau coba ada kecelakaan di apa? Sudah berkerumun malah jadi apa? Jadi objek untuk selfie orang untuk melihat. Nah, kadang-kadang tapi bukan itu yang saya mau. Bahwa memang mengasihi itu dibutuhkan pengorbanan. Banyak yang harus dikorbankan. Dan bicara pengorbanan, tidak banyak orang yang mau berkorban, ya. Maunya lebih Menerima. ya menerima orang begitu ya. Tapi Yesus mengajarkan sangat baik ya dalam konteks kita. Ya, jadi Ini. kita tadi sudah observasi, sudah interpretasi ya, dan sudah aplikasi. Mungkin ada aplikasi lagi dari Bapak Gabian dan Myrtle. Saya mau bahas tentang dari korban atau orang yang ditolong. Tuhan tadi memberikan contoh, contoh ini ternyata contoh kisah nyata ya. Kalau ada yang jatuh ke dalam penyamun dan dia butuh sampai dia setengah mati di sini dan butuh pertolongan. Nah, yang tadi saya pikirkan adalah apakah faktanya atau konteksnya akan selalu orang yang luka-luka, orang yang nggak punya apa-apa, atau bisa dalam konteks lain. Seperti badannya sehat, tapi dia butuh tentang keselamatan juga, bukan tentang keselamatan soal obat-obatan. Tapi keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan yang rencana Yesus penebus. Kira-kira bisakah kita artikan orang yang butuh pertolongan itu adalah butuh tentang pengetahuan tentang hal-hal rohani seperti ini? Saya ada sedikit latar belakang kali ya, karena memang Lukas yang nulis ini adalah Lukas. Dia Seorang tabib ya. Iya, dia seorang tabib. Jadi dan dia memang sering menggunakan menampilkan orang-orang yang suka ditinggalkan. Itu makanya tadi ini ada perempuan, orang berdosa, Samaria, orang miskin, banyak dari buku. Kalau kita baca buku Lukas, dia suka menampilkan itu. Tapi kalau mungkin kita sedikit melebar, ya ini bukan hanya orang yang terluka ya secara makanya Yesus ada etnis di sini, ada Samaria, ada Yahudi, ya. Kemudian dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi di sini ini multi etnis. Jadi mengasihi sama itu tadi sudah ditekankan tadi ya, tidak dibatasi dengan apa? Dengan etnis ataupun status apapun dia. Ya, mengasihi. Makanya dan lebih jauh lagi mengasihi itu adalah action. Bukan kasih di mulut ya, harus ada action ya. Maka tadi bukan hanya dia tidak titik sampai di melihat dan tergerak oleh belas kasihan, tapi dia ada action yang seperti itu dia. Oke. Kita juga melihat apa sih hot issue-nya pada saat di zaman ini, waktu Yesus bicarakan ini. Yang isu yang paling panas itu apa? Bahwa di luar Yahudi tidak ada keselamatan. Ya, itu sebabnya ya si orang ahli Taurat ini dia membenarkan itu. Coba kita bertanya, seandainya yang terbaring sakit itu anak dari si Imam Lewi atau keponakan atau tetangga atau orang yang dia kenal, seandainya yang terbaring itu keponakannya si
siapa namanya, si Im, dia tolong nggak? Kemungkinan besar. Kemungkinan besar untuk ditolong. Jadi pertanyaan siapakah sesamaku manusia ini ingin membatasi, ingin membuat blok siapa manusia yang harus ditolong, siapa yang tidak harus ditolong. Ya, siapa yang harus ditolong dan siapa yang tidak harus ditolong. Siapa yang bisa selamat, siapa yang tidak selamat. Siapa yang bisa disentuh, siapa yang tidak bisa disentuh. Itulah maksud dari salah satu maksud tujuan dari pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Kalau kita melihat imam, mungkin saja kita akan berpikir memang dia nggak boleh sentuh darah karena dia akan melakukan pekerjaan di bait suci. Itu kan sudah peraturan ya kan. Tapi kita lihat di ayat 30 itu kan dikatakan turun. Imam turun, ya orang Lewi turun, artinya sudah selesai. Ya. Jadi Yesus juga ingin mengajarkan bahwa keselamatan itu di atas segalanya, di atas dari hukum kesucian, hukum najis tidak najis. Jadi juga Yesus ingin memberitahu kepada si ahli Taurat bahwa tidak ada batas dalam menolong, tidak ada batas dalam menolong baik suku, agama dan lain sebagainya. Karena keselamatan kita harus garis bawahi, hidup yang kekal itu sama dengan keselamatan. Keselamatan itu milik siapa saja. Yesus sudah turun, itu artinya keselamatan milik siapa saja. Tidak ada blok-blok. Kalau kamu bisa tolong, silakan tolong. Tidak ada blok di dalam hal menolong. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini ya, secara paradigma tadi dari orang ahli Taurat yang bertanya, sebenarnya ini kan tadi dia sudah selesai. Kalau lihat indikasinya dia sudah selesai melakukan tugas dia di bait suci. Harusnya dia pun sudah tidak ada masalah untuk. Jadi Yesus sudah tahu si orang ahli Taurat. Yesus tekankan lagi. Sengaja tulis dia turun dari Yerusalem kemana? Ke Yeriko. Karena begini, even pun dia masih mau naik dari Yeriko ke Yerusalem, dia pun itu akan menjadi satu alasan yang apa? Alasan yang kuat bagi imam dan apa tadi? Orang Lewi untuk tidak menyentuh orang itu. Ya, karena dibatasi dengan hukum Taurat Musa itu. Tadi di awal kan, makanya dia seorang ahli Taurat. Tapi yang Yesus kasih tekankan, dia udah selesai nih. Harusnya kau bisa tolong itu ya. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak apa katanya. Menolong sebenarnya. Itu kalau saya lihat interpretasi dari ayat 30 tadi. Ya, jadi renungan bagi kita ya. Kita ini seperti siapa? Mungkin mudah untuk belajar, tapi apakah itu mirip seperti imam, orang Lewi atau orang Samaria? Atau seperti penjaga penginapan? Walaupun mungkin perannya kelihatan kecil, tapi dia bekerja sama juga untuk menolong orang lain. Penyamun. Atau jangan kita seperti penyamun. Bisa jadi kita pelayan di gereja gitu ya, pengurus jemaat, tapi pada saat kita berjalan di lingkungan kita tidak peduli dengan sesama. Atau kita seorang imam gitu. Semoga renungan kita pada malam hari ini kita bisa belajar seperti Yesus, mengasihi dengan sepenuh hati, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan orang, dan seperti kata saudara Yosia tadi, tidak ada blok, bukan hanya sesama satu iman, satu suku, atau satu sama sara gitu ya, tetapi siapapun yang kita punya kesempatan untuk menolong, kita menolong orang lain. Dan motivasi kita untuk menolong tadi apa? Kalau kita memandang kepada Yesus, kalau kita menyadari bahwa kita inilah sebenarnya yang paling butuh pertolongan dan Yesus sudah menolong kita, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengasihi orang lain. Ya, kita sudah bahas tadi berbagai interpretasi ya. Nah, kira-kira apa nih pelajaran bagi kita dari ilustrasi ataupun cerita ini? Saya melihat aplikasinya, saya langsung melihat ini diri saya yang mana ini, tokoh yang mana ini.
Jangan-jangan saya seperti orang imam tadi, yang tadi Pak Ketua sebutkan bahwa saya sudah sibuk dengan pelayanan saya di gereja, saya merasa bahwa diri saya sudah cukup sibuk dengan itu, di saat ada orang yang butuhkan saya tutup mata, wah saya udah sibuk dengan ini, udahlah biarkanlah itu dulu. Dan bahkan terkadang sebaliknya juga gitu kan, saya udah selesai melayani nih, nggak ada yang harus saya kejar pelayanan. Ini ada orang yang membutuhkan, tapi saya udah capek melayani, biar itu dulu. Jangan-jangan saya pun seperti itu. Atau mungkin bisa juga saya seperti orang Lewi tadi, gitu kan? Saya merasa ya orang itu telanjang. Saya nggak lihat dia siapa. Tentu dia kalau orang itu luka di situ, tapi dia memakai pakaian yang sama seperti saya. Ini orang sama yang dengan saya. Pasti saya akan tolong. Apalagi kalau jangan-jangan ini ada keluarga saya, masih famili saya. Pasti saya akan tolong. Tapi pelajaran ini mengingatkan kita, jangan pandang siapa mereka, jangan lihat jabatannya, jangan lihat apakah kita kenal atau tidak dia, tapi bagaimana pelajaran ini sebagai orang Samaria, kita boleh menolong mereka dengan kondisi mereka apapun. Dan yang terakhir, sebagai orang Samaria, saya rindu menjadi seperti orang Samaria itu, yang tanpa membuat perhitungan tentang apa yang dia harus keluarkan, apa yang dia harus lakukan untuk menyelamatkan orang lain. Terkadang kalau kita bicara hanya menyelamatkan dalam arti menolong, mungkin itu kita berusaha ya, ada batasan. Tapi kalau kita berbicara tentang keselamatan jiwa, apalagi untuk menyampaikan satu keyakinan kita dalam arti kita mau supaya dia selamat sama-sama ke surga. Sebesar apa kerinduan kita untuk menyelamatkan dia? Terkadang kita merasa kita enggan. Aduh mau melayani ini, aduh udah capek saya. Terkadang kita membuat benturan sendiri buat diri kita yang membuat kita sendiri jadi jauh dari karakter orang Samaria yang baik hati. Ya, itu menjadi satu aplikasi buat saya. Semoga bisa menjadi seperti orang Samaria yang baik hati itu. Amin. Dari saya, tentunya saya rindu juga menjadi orang Samaria ini, yang dimana Kak melihat ada orang yang membutuhkan. Kak. Ketika dia melihat orang yang membutuhkan, yang tergerak di hatinya itu belas kasihan, alih-alih mempertanyakan siapa ini? Siapa dia? Apakah aku akan bagaimana ketika menolong dia? Murni untuk keselamatan dia. Tanpa mempertimbangkan aku punya apa? Apakah nanti balasannya kepadaku? Tidak ada di dalam perikop kita ini, dia akan bakal dapat balasan. Tapi murni dia merasa belas kasihan, mungkin dia merasa Tuhan udah baik kepada dia, Tuhan udah baik kepada saya, ya saya melihat orang yang membutuhkan, ya saya tolong sebisa, semampu dia. Bahkan lebih dari itu, dia bahkan seperti seolah-olah rindu untuk menolong kembali. Dalam arti, dalam kemampuannya itu, dia punya 2 dinar pada saat itu. Tapi dia akan datang kembali dan membayar kembali. Dalam arti, kemampuan dia 2 dinar, dia bekerja lagi mungkin setelah itu, untuk datang kembali untuk memberikan uang yang sudah dia dapat itu untuk orang itu. Nggak terbatas dalam menolong orang. Kira-kira seperti itu. Orang Samaria, orang yang dirampok, mereka tidak saling kenal. Orang yang dirampok sampai ke penginapan bukanlah karena usahanya sendiri, 0 usaha. Dia hanya berharap ada yang nolong dia. Yesus dengan cuma-cuma, dengan penuh belas kasihan mengangkat kita, mengasihi kita sampai ke titik kita dapat diselamatkan. Jadi kita tidak punya usaha apapun untuk selamat, hanya Yesus yang memberikan segala sesuatunya agar kita dapat diselamatkan. Jadi terjawab sudah pertanyaan dari si ahli Taurat. Apa yang aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabannya 1, Yesus. Ya. Dan yang kedua, tolonglah sesama manusia.
Sesama manusia adalah siapa saja, dan menyadari kita bahwa sesama manusia bukanlah hanya orang yang di rumah kita, bukan hanya orang yang ada di gereja kita, bukan hanya orang yang ada di satu suku dengan kita, tetapi sesama manusia adalah semua orang yang membutuhkan tolongan. Mungkin saya ada 3 ya. Satu tadi sebenarnya sudah sama, tapi penekanannya. Jadi kasih itu tidak diskriminatif ya. Tadi sama ke siapapun. Karena kalau aplikasi secara pribadi, saya masih melihat diskriminatif. Perbuatan saya ke orang lain itu saya masih memilih. Ya, masih memilih mana yang saya mau tolong lebih daripada yang lain. Satu. Kedua, ibadah sejati itu terwujud dari terwujud dalam perbuatan kasih. Jadi lihat tadi itu ada 2 orang, imam dan Lewi itu yang melayani dalam peribadatan, ibadah ya. Tapi perbuatan kasihnya apa? Nggak ada. Orang Samaria itu. Jadi kita mungkin jago bicara di gereja ataupun secara verbal, tapi kalau tidak ada perbuatan itu nol. Yang terakhir, yang namanya kasih itu pasti akan meninggalkan yang namanya kenyamanan diri. Saya suka relate itu dengan penginjilan ya. Karena kita mau mengasihi orang, mau menginjil itu banyak kenyamanan yang harus kita tinggalkan. Ya, waktu, tenaga, apalagi weekend. Ya, itu tidak mudah sebenarnya. Tapi itulah Tuhan memberikan satu pelajaran kontekstual yang sangat bagus. Memberikan keledainya ya. Ya, makanya itu kenyamanan. Tadi keledainya tadi diberikan itu kenyamanan. Ya, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi mungkin itu aplikasi bagi saya secara pribadi. Oke, jadi ini pelajaran yang mudah dimengerti, tapi sulit dilakukan barangkali ya. Kita melihat orang Lewi, imam. Tapi kadang-kadang bisa jadi kita dalam posisi seperti itu. Saya ingat dulu waktu KPA orang muda, saya mau KPA, ada orang tabrakan di jalan. Lalu saya bawa acara atau saya menolong dulu kan gitu. Tapi waktu itu ada beberapa pengendara motor sudah membantu. Jadi saya ada excuse untuk melanjutkan saja. Saya nggak tahu ini benar apa enggak ya. Tapi di sini kita belajar bahwa seperti tadi, kemanusiaan itu, menolong orang lain itu adalah pekerjaan sangat penting. Bisa jadi kita punya alasan pelayanan ibadah, pelayanan di gereja, tetapi Yesus memberikan kita contoh. Dan cara kita mengasihi orang lain adalah kalau kita pertama mengingat bahwa kita sudah dikasihi oleh Yesus dengan begitu luar biasa, dengan melakukan segala hal upaya untuk menyelamatkan kita. Dan tidak ada hal yang tidak Yesus lakukan. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menolong kita. Apa yang harus kita lakukan buat orang lain? Tidak ada dibandingkan dengan pengorbanan dan kasih Yesus. Semoga Tuhan memampukan kita ya, dengan pelajaran ini, kita bisa belajar dari Yesus. Kalaupun tidak sempurna seperti Yesus, paling tidak seperti penjaga penginapan. Ikut bekerja sama dalam segala misi penyelamatan. Atau seperti keledai. Dianggap bodoh, dianggap binatang yang paling bodoh, tetapi itu pun terlibat di dalam pelayanan. Itu lebih berharga daripada kita dianggap sebagai imam Atau Lewi ya. atau orang Lewi, tapi kita tidak mau menolong orang lain. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Untuk mendoakan pelajaran ini dan agar kita dapat dimampukan oleh Tuhan, kita undang Saudara Yosia untuk berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami terberkati oleh satu pelajaran tentang orang Samaria yang baik hati. Mengajarkan kami untuk kami selalu berbuat baik, mengingat bahwa kami sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Yesus, telah diselamatkan oleh iman kami kepada Yesus, dan kami harus menolong sesama, bukan hanya
bersimpati tapi juga berempati tanpa melihat status, suku, agama. Kami harus berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, kepada penonton, dimanapun mereka berada, agar kami dapat menggunakan tangan kami menolong tanpa melihat siapa yang kami tolong. Biarlah ini dapat meningkatkan pelayanan kami dan memberkati kami sampai nanti kami di pelajaran selanjutnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini diskusi Bible Study Kontekstual podcast kita, dan biarlah pelajaran saat ini bisa kita ambil dan menjadi praktek untuk kedepannya, dan kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian semakin meningkat dalam kerohaniannya, dan kita akan kembali lagi bertemu pada pelajaran berikutnya di minggu ke depan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.